Shalom, selamat datang di acara Mimbar Gembala. Saya Pendeta Heri Purnomo ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Hari ini tema firman Tuhan adalah bicara tentang berkat di balik menunggu. Saudara, pekerjaan yang paling membosankan dan menjenuhkan adalah menunggu. Dan itu pernah dialami oleh Raja Daud. Tak kala dia menunggu-nunggu kapan Tuhan menolong. Sampai dia berkesan memaksa Tuhan segera. Mari kita akan lihat sama-sama ayat itu. Dalam Mazmur pasal 70 ayat 1 demikian. Doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saudara, di mana kita melihat doa Daud sampai selesainya memaksa Tuhan, segera, jangan berlambat. Kenapa? Karena Daud sedang diperhadapkan dengan masalah yang sangat berat dalam kehidupannya. Seolah-olah ini Daud sedang diperhadapkan dalam masa yang kritis dan sangat yaitu membahayakan. Sehingga dia sangat membutuhkan Tuhan segera yaitu bertindak mengulurkan tangannya untuk menolong. Saudara, dan dia mengatakan saya ini sengsara dan miskin. Dia sadar saya tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Hanya engkau satu-satunya andalanku untuk kami berharap mendapatkan pertolongan dari masalahku. Mungkin pada saat saudara mendengar firman Tuhan ini, kondisi saudara pun sama seperti ini. Di mana saudara sedang menghadapi masalah yang kritis dan sangat membahayakan. Baik yang mengancam kesehatan saudara. Mungkin dokter berkata sudah angkat tangan. Mungkin sudah mengancam rumah tangga saudara. Mungkin saudara menghadapi masalah seperti di ujung tanduk. Hampir mengalami sebuah perceraian. Atau saudara sedang mengalami keterpurukan dalam usaha dan bisnis. Sehingga saudara merasa putus asa. Atau kalau kita seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan. Mungkin pekerjaan Tuhan sedang goncang. Ada banyak jemaat yang keluar. Ada banyak jemaat yang meninggalkan gereja. Ada sesuatu yang sedang menghantui kehidupan kita. Ini firman tepat buat kita. Sebagaimana Daud yang dalam kondisi tertekan. Bahkan dia betul-betul kritis. Akhirnya dia minta dan berdoa dan diselamatkan. Ditolong Tuhan. Saya percaya Tuhannya Daud adalah Tuhannya kita. Kalau kita berseru kepada Daud seperti Daud kepada Tuhan. Saya percaya kalau Daud ditolong Tuhan, maka saudara pun akan ditolong Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Tuhan tidak segera untuk menolong kita, menjawab doa kita? Saudara, kita tahu bahwa dengan kita menunggu, yang di sini dibutuhkan proses pembentukan karakter yang namanya kesabaran. Saudara, kita lihat di dalam Alkitab ada banyak contoh, saudara, di mana tokoh-tokoh yang hebat itu pun untuk mengalami sesuatu yang besar. Dia membutuhkan kesabaran menunggu. Sebagai contoh misalnya Nuh. Dia harus menunggu 120 tahun. Sampai janji itu digenapi. Di mana hujan datang, air bah datang. Demikian juga Abraham. Dia menunggu janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Dia nunggu selama 25 tahun. Baru janji itu digenapi. Kita lihat yaitu Yusuf. Dia bermimpi untuk jadi orang yang luar biasa. Tapi untuk mewujudkan, merealisasikan wujud mimpinya, dia butuh 13 tahun menunggu. Juga Musa untuk bisa menjadi orang hebat yang bisa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang sudah diperbudak 430 tahun. Dia butuh 40 tahun berada di Jitro, di Midian. Dia hanya sebagai seorang gembala domba milik mertuanya. Kita juga ingat untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus berada menunggu selama 14 tahun 7 hari. Begitu lama, saudara. Juga Tuhan Yesus untuk menjadi manusia dan juru selamat dan mati di kayu salib menunggu usia 30 tahun.
baru tampil keluar dibaptis penuh Roh Kudus dan akhirnya umur 33 tahun setengah baru Yesus menggenapi rencana Allah. Dan kita tahu waktu murid-murid Tuhan melihat Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai aku mengirimkan perjanjian Bapa, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa yang terjadi? 500 orang menunggu, hanya karena terlalu lama mereteli. Hanya hari yang ke-10 tinggal 120 murid, dan 120 murid itulah yang penuh Roh Kudus. Perlu kesabaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan membawa kita masuk dalam situasi menunggu? Saudaraku yang kekasih, yang pertama karena dengan menunggu saudara dibentuk untuk memiliki roh kesabaran. Yang kedua, Tuhan itu bertindak sesuai dengan caranya sendiri. Kita ingat dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong anak-anaknya dengan waktu yang berbeda-beda, dengan maksud dan tujuannya. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan, dan jalan kita berbeda dengan jalannya Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita harus bersabar untuk menantikan rancangan dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sadarlah saudara, apa yang kita anggap benar belum tentu benar dalam pemandangan Tuhan. Dan apa yang kita anggap sekarang waktunya, bagi Tuhan bisa jadi nanti atau tunggu. Saudara, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Waktu Abraham hampir 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Tapi dalam Kejadian 18 ayat 14 katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan tidak peduli usiamu berapa. Tapi bagi Allah, janji Allah itu ya dan amin. Tuhan tidak peduli keadaan saudara kayak apa. Dokter boleh bilang macam-macam. Bahkan manusia banyak berkata-kata minir atas nasibmu. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bisa merubah nasib kita menjadi seseorang yang betul-betul luar biasa dan diberkati Tuhan. Dan kita lihat dalam Kejadian 21 ayat 2, benar, usia 90 tahun Sarah mengandung. Ini tidak umum. Ini satu bukti bahwa janji Allah pasti dikenapi. Jangan kita suka memaksa atau nyusu-nyusu Tuhan. Sabar saudara. Yang jelas Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah terlalu cepat. Allah akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai rencana Tuhan. Mungkin pada saat ini, waktu saudara mendengar renungan firman Tuhan dalam acara Mimbar Gembala, Meja Gembala ini, ada di antara saudara yang punya pergumulan berat dan saudara merasa putus asa. Samping firman yang kita dengar, saya sebagai hamba Tuhan terbeban ingin mendoakan pergumulan saudara. Kalau saudara ingin percaya, mari saudara tutup mata dan letakkan tangan saudara pada bagian tubuhmu yang sakit. Dia adalah Allah penyembuh bagi orang sakit. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, di mana kami diingatkan supaya kami tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena Allah punya planning sendiri. Tetapi Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat pada waktunya. Saat ini Bapa, kalau ada di antara kami yang menyaksikan acara ini sedang mengalami masalah yang berat, tantangan, rintangan, godaan, cobaan, dan ujian hidup, bahkan sakit penyakit, kami minta ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Karena Yesus tidak pernah berubah, tetap sama dahulu, sekarang, besok, sampai selamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, Yesus yang sama pun kuasanya tetap sama berlaku bagi setiap kami orang yang percaya. Bagi di antara kami yang susah karena menghadapi kesulitan ekonomi, karena menghadapi masalah anak, masalah pasangan hidup, masalah pekerjaan dan masa depan, kami minta Tuhan tolong dalam nama Yesus berikan penghiburan, jalan keluar dan solusi dari Tuhan, sehingga semua masalahnya dapat tertolong. Bagi yang sakit, kau lihat tangan-tangan iman yang diletakkan pada bagian tubuh yang sakit. Engkau menjamah segala penyakit yang sedang dideritanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, segala penyakit yang bersarang dalam tubuh-tubuh umatmu yang saat ini dengan iman meletakkan tangannya pada bagian yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat Allah dinyatakan. Kami percaya setiap kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa dapat pengharapan, bahkan yang menghadapi putus jalan, Tuhan sudah buka jalan. Kami percaya Kau mendengar doa kami, dan kami alaskan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.